Allah, leherku sakit itu. Orang tuanya sudah terkoordinasi. Sudah tidak amin. 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 Dan datang. Kalau di sana tidak aktif, sekarang di sini aktif. Assalamualaikum para penonton channel Mr. Tio penelusuran paranormal. Malam ini jam setengah satu, jam 1 dini hari ya, kita ada masih di perkebunan, tapi masih banyak hutan gitu, pohon-pohon besar. Jadi kita akan coba masuk ke dalam, lebih pengen mengetahui, karena judul kita ini horor, ceritanya horor. Jadi kita mencari horor di sini. Mudahan ada penampakan ataupun atraksi-atraksi gitu yang bisa buat menghibur para pemirsa. Jadi kami bersama tim, saya hanya berdua dengan kameramen saya yang memegang kamera dan saya gitu. Karena kalau saya sendiri megang kamera juga agak susah pemirsa. Takut ada benturan-benturan barang makhluk kasat mata. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akan coba melihat ada apa di sini gitu. Mudahan ada penampakan, alhamdulillah, ataupun atraksi, alhamdulillah. Ayo, tidak panjang waktu lagi, kita masuk. Go, let's go. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, ini bisa. Ini rasanya ini kebun kopi ya, kebun kopi. Kita masuk ke dalam. Saya membawa baterai buat penerangan jalan, karena yang saya khawatirkan dengan tongkat ini, jalanan licin, ini habis hujan, jadi takut binatang melata ya, terutama ya. Maka dengan pakai sepatu bot safety gini, mudahan kita tidak terjadi apa-apa. Saya berdua tim saya selamat dan pulang dengan selamat, karena kita memasukin rawa jalan begini. Belum lagi kita belum tahu yang di depannya ini jalannya bagaimana. Kita jalan terus, jangan terlalu kameramen, jangan terlalu jauh dengan saya, akan takut ada bahaya dari belakang, karena makhluk ini suka mengganggu biasa dari belakang gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya rijal ghaib, ya ahli ghaib yang ada di wilayah tempat ini. Assalamualaikum wa ibadillah sholihin. Nah, ini buah kopi untuk kalian lihat. Ini karena ini buah kopi, ini buah kopi. Jadi ini bentuknya tapi belum matang. Ini masih ada satu merah yang matang, yang lain belum, masih hijau. Jangan salah, bukan buah anggur. Assalamualaikum ya ibadullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Kiri. Kemana? Di jalan untuk ke kiri. Ini ada kuburan, Beh. Nah, ini ada kuburan ini. Nah, ini. Ini ada makam pemirsa, saya nggak kelihatan, memang tidak aktif. Sepertinya bisa ada makam, iya. Saya coba belum melihat apa ini makam, bukan bisa. Izinkan saya dulu untuk berbicara sama Korin. Mundur sedikit kameranya, belum mundur. Kubur di makam Walaisa Kubra Kubri Kubru. Ini kita yang punya tanah di sini bisa memang ini kuburan. Jadi peninggalan kakek menakek, jadi tanah ini dia meninggal dia minta dikumpul di sini di tanah dia. Jadi kita lewat aja ya. Ini udah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantasan tidak ada suara untuk merespon ini. Jadi ada kita kemana ini jalannya, coba saya Sebelah tanya kanan. dulu kameramen saya kemana ini, Sebelah kanan masuk. ke bawah Ya, nggak salah ini terjun ke bawah ini, sudah lihat Terjun. dulu ini. terbang. Kiri ke kanannya nih. Nah, Ini ke kanan. ke sana. Kanan. Kita masuk terus bisa. Masya Allah. Kita pilih sini. Ini bukan barangan tuh. Ini batu ada yang nunggu bisa. Jadi di sini ada satu batu. Jadi batu ini bisa ada yang nunggu. Yang nunggunya orang yang ada di makam itu bisa. Ini. Maka pohon pisang ini tidak tumbang penuhnya. Karena tidak ada yang nunggu. La haula wala quwwata illa billah.
ada tali juga. Kayak daun-daun kembali ya. Di sini ada pusaka. Tapi pusakanya tali pocong. Serem. Ini ada pusaka tapi berupa pocong. Tali. Mengapa baik itu bisa disebut pusaka tali pocong itu? Kalau orang bisa ngambil ini bisa buat kalau disilang saya kiri pergagahan paham pukul maling juga bisa. Ini maka saya tadi turun, ini ada kayak bangsa tali pocong. Jadi maksud saya juga baru pertama ada pusaka berupa tali pocong. Di mana-mana selama 58 tahun pengalaman mengelalangi pusaka ini jarang menemukan pusaka itu tali pocong, kecuali kita berurusan dengan makhluk gaib kita ngambil, itu ada tali pocong, tapi ini pusakanya tali pocong. Ini aneh saya. Original ya, Alami ya. asli ini ya sebenarnya. Karena dia sudah lama tali pocongnya sudah ada berwarna kuning-kuningan, jadi putih kuning-kuningan. Ini kalau diambil ini tumbang. Karena kalau pemirsa lihat nalar, saya tidak berbicara dusta, tidak bicara mentisik. Ini tidak ada kekuatan untuk pohon, tidak ada kekuatan ini. Ini tanah sudah bolong. Ini bisa tumbang sini. Jadi yang mengikatnya ini tali pocong, dan ini seperti ada apa? Tuh lihat. Aneh, mudahan ada orok atau ada apa? Kalau orok isinya atau blur, karena itu juga ada botol-botol di dalam. Saya baru ini. Jadi selama saya menjelajah kehidupan paranormal itu istilahnya, pusaka pocong ini saya baru nemu di sini. Dan juga itu sebenarnya tidak boleh diinikan karena sangat bahaya. Itu hanya buat kekuatan, buat mukul atau kekuatan, dan juga nanti akan berurusan dengan dianya. Jadi kita bersahabat dengan makhluk pocongnya. Jadi kalau kita kodamnya nanti akan pocong, kodam pocong. Dan juga nanti juga itu buat ya tidak ada sedikit privasi yang untuk bicara, tidak bisa ditarakan. Saya akan tidak mengizinkan itu ada, terpaksa saya harus tutup dulu pemirsa. Saya akan bernamin ke dalam ya, supaya tidak ada orang-orang kedua atau ketiga yang memanfaatkan. Saya perasaan tidak enak, ini akan saya tutup dulu. Maaf pemirsa. Nah ini menyangkut tidak bagus untuk dipelihara dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wah, surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itulah puasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan ke dalam, kembalikan ke dalam, kembalikan ke dalam. Wah, wah. Kopi ilmu. Karena ini zalim, ternyata karena ini perbuatan seperti
yang nggak bagus. Maka saya harus mengamalkan sesuatu hafalan untuk membumiangukan atau menghancurkan ini. Saya tidak dipergunakan orang-orang yang tidak bagus. Doain saya pemirsa. Ya Allah. Kunci gaib nih. Jadi kalau dapat itu ya bisa dipakai buat nggak benar merugikan orang lain. Jadi pengaruh jelek ya, Beh? Ya. Ini kemana kita nih? Ke kanan. Kanan. Ini. Ya. Nah, kayaknya panen sudah diduluin pemirsa, panen singkongnya sudah diduluin nantinya. Jadi saya berlalu di sini sudah nggak ada. Tapi bukan saya pengen singkong pemirsa. Dan kameramen saya biasa suka gitu latah. Dari Al-Ghaib. Terus berhati-hati di sini. Ini lawang pemirsa yang bikin orang sakit kepala. Ini lawang. Jadi suka ada sosok yang suka berdiri sini. Jadi kalau orang awam lewat nggak apa-apa, cuman nanti suka pulang dari sini sakit kepala berat. Di sini lawang. Ini pintunya. Akan sini seperti dia tahu ini tidak dibawa, malah ditutup rumput, tidak lewat sini, tapi dia ngambil lewat sini. Berarti yang punya kebun ini ikhtiar bagus, mengerti dikit, karena ini lawang, maka rumput begini. Tapi di sini dia kasih jalan, dia ngambil jalan ini, pintar. Terus, cuman dia suka berdiri di sini. Tetap efeknya ini akan membuat kalau orang biasa ini berat, pusing, minta diurut, pulang ke rumah, urut-urut, pijit-pijit, nah ini. Jadi tersambat orangnya. Ini dia tidak bikin rekayasa, sepertinya dia sudah paham, orang yang punya paham kebun.
Ke kemana ini jalannya? naik ke atas terus. Terus ini kita jalan di bawah pohon, di bawah ini bisa, di bawah tanaman ya sayuran bisa. Melon. Ya. Tuh banyak sayuran bisa. Kalau mau pingin beli melalui Shopee di sini aja langsung bisa. Jauh Shopee lama. Nah, jalan terus, jalan terus. Belanja ini terus ya. Iya. Tuh, buahnya jatuh ya. Terus kiri. Ini terus saya kurang paham jalan. Terus ya. Lurus aja, lurus ke kanan, lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas, Ini lurus. Nah, sana. oh, astagfirullahaladzim. Burung bisa. Kaget saya ada burung di telinga saya karena dia suka makan ini, buah gini. Jadi bukan manusia aja suka, burung nggak suka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantap. Ini pohon bambu. Di sini ada parang tua, banyak pusaka nih. Bisa. Oh, petani ketinggalan mungkin. Nggak tahu. Parang tua tapi tidak ada gagang. Kayak besi tua tapi berbentuk parang. Ini nih. Nah, ini di dalam. Ini bukit batu nih dikit nih. Batu semua ini, Beh. Ini kata kameramen saya bilang ini batu semua bisa. Jadi katanya ini batu, tapi di sini ada pusaka tua besi seperti golok atau parang, cuman tidak ada pegangan, tidak ada di dalam yang saya tunjukin. Dan kita tidak perlu ngambil gitu. Tujuan kita eksplor, mencari interaksi makhluk, interaksi paranormal, istilahnya itu. Ini tuh kita, Masya Allah, bisa
Saya hampir terlupa. Kenapa? Di sini ada satu putri bisa. Ada mimipik berbentuk ular di pohon ini. Jadi dia ular di batu ini itu dililit sama badan dia. Cuman kepalanya kepala seorang wanita, ada kembang ini, kembang warna putih, rambut panjang, dan dari bawah sini ularnya sisi kuning seperti emas. Ini batu ini. Ya Allah, ada siluman ular. Saya tahu di situ. Ini janji baterai gimana? Tapi dia masih belum perkenalan. Masa ini terbisa enggak kuat. Dia sudah turun, tapi yang turun ini ekornya termisah. Ini mirip juga nih. Ini kayaknya beda nih. Yang ini. Dia mau sama tim saya pemirsa, tapi saya tidak memberi izin karena di alam beda. Dia mau bersuami katanya sama kameramen saya, tim. Apapun permintaan, ini berat terus. Ini ekornya bisa. Apapun permintaan dia berikan kalau bersuami dengan dia, karena dia sosok ular. Jadi di sini emas. Jadi ketika menikah dengan dia itu nanti kulitnya itu kelupas itu karena dia ular kuning, sisiknya itu emas. Ular. Jadi sisik itu yang akan jadi emas gitu, Ya. dikasihkan. Cuman saya tidak ngizinin. Saya di pohon ini tadi bergerak, tiba-tiba dia diam. Dia tahu saya merapalkan satu ajian pemirsa. Ya, kita masuk ke jalan, bisa naik ke atas nggak nih? Bisa. Ini batunya. Jadi saya tidak rekayasa bisa. Ini.
Ini gerbang. Salah melangkah, kita akan masuk ke dalam posisi alam dia bisa. Ini sama ini menjadi satu, ini pintu bisa. Ini jadi di sini sama yang di sana, yang minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita pernah survei, itu beda. Beda ya? Beda. Di sini masih namanya Nyisari Kembang Mawar. Maka dia suka pakai mawar itu, tapi dia berbentuk ular. Nyisari Kembang Mawar. Yang menduduki ini gitu. Ya, sosok ular ini. Di sini ada yang jaga, maka di sini beda. Di atas lihat pergerakan kencang. Sirullah, Jatullah, Sifatullah, Hujatullah. Diam. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jangan bikin masalah. Aku jahat batil inal batil karena jauh kok. Beri salam, assalamualaikum. Ini jalannya lumayan tinggi ya. Ini kita di atas tingkat batu ini bisa. Jadi ular ini yang disebut Nyisari Kembang Mawar ini, dia masih berteman dekat dengan Gunung Putri, bisa Nyiratna Arum Enten Dewata. Oh, masih diliatin dia gitu ini. Tapi cuma dia punya pengawal. Ini sangat luas. Cuman alhamdulillah dilarang sama Nyisari Kembang Mawar untuk melakukan serangan pada kita. Jadi kita ada di batu ini, di bawah ini bukan sembarang, bisa ini banyak karun, kalau istilah Oh, di sini tuh. ya, di bawah kaki. Allahu Akbar. Maka dia orang tertentu yang dia ambil untuk jadi suaminya. Dia juga mau menjadi seorang muslim, bisa mengikut ke saya gitu, mengikut pulang, mengikut istilahnya Mau tobat gitu. dia gimana? menjadi seorang muslim, karena dia juga dapat hikmah dari Intan Dewata bahwa saya dengan tim ini jadi di pandangan matanya tidak terlalu berbahaya bagi dia. Intan Dewata sudah membilang tahukan dan dia mau mengikuti.
Mai mau rumah, ya silakan ke rumah, saya tunggu. Ketika sampai saya sendiri, datang aja ke rumah. Kalau untuk bersini, saya tidak bisa nanti ke rumah. Karena kalau syahadat tidak bisa ditentukan di tempat yang begini, saya juga masih kotor. Jika nanti untuk bersyahadat, saya harus bersih, bukan cuma tubuh kotor saya begini. Saya nggak bisa menghadap. Silakan datang ke rumah di Kemang Sari Mawar. Saya tunggu di rumah. Mau datang ke rumah, saya akan tunggu. Dia mau nanya ke saya, datang dengan wujud apa? Dia bilang, terserah mau wujud apa, terserah, asal jangan ada orang kamu kalau wujud ular, jangan melihat lintas ada ular. Ini saya di rumah, kamu jangan. Kalau kamu ngadepin saya mau bentuk ular, mau bentuk apapun nggak apa-apa, tapi kalau sudah dalam rumah. Tapi kalau di luar jangan. Saya akan tunggu. Silakan datang ke rumah. Jadi kita ke mana nih? Ke sini coba. Maka dia tutup jalan ini seperti ditutup, tidak orang jalan di sini. Malam. Ini bagus nih Kak. Dia baik orangnya, perempuan masih cantik. Jadi dia tidak menyeringai dengan prajuritnya yang merasa was terhadap ratunya gitu. Prajurit biasa gitu, jadi takut ratunya terjadi apa-apa, maka prajuritnya ini selalu Melindungi ya gitu ya. ya mengalami. Takut Di antara prajurit yang jatuh, dia juga anak seorang raja kayak gitu, maka dia banyak harta seperti emas. oh si putri ini. Ya, Rajanya raja dari sini atau dari mana tuh, Beh? dari masih di daerah Galuh. Raja Galuh. Jauh amat sih sampai ke sini kemudian. Di Menganten, dari Menganten. Masih keturunan dari sana gitu. Ya, masih kalau di Tarik Ulur masih kerabatnya dengan Intan itu. Intan Dewata. Ya, bisa di keliling. Jadi ini kalau istilahnya ini pagar-pagar pos itu tempat dia, tadi juga pagar pos dia di tengah. Itu ada batu dua itu Ya. dijaga sama makhluk, ini juga dijaga sama makhluk. Jadi dia tenang di dalam karena di sini banyak sekali kalau orang kasat mata bisa melihat ada gelang emas, gelang cincin, rongkongan, ya. Jadi kayak harta petian ya gitu ya, Terpendam. terpendam. Cuman dia akan memberikan dengan orang-orang pilihan harus nikah dengan dia dulu Syaratnya gitu. syarat. Maka dia akan beri semua pun yang ada di sini buat suami. Dia harus nikah. Jadi dia dulunya belum nikah, gadis atau gimana, Beh? Dia masih gadis. Ini orang tuanya belum nikah. Allah. Dasar sakit itu. Orang tuanya sudah tak sebelum nikah. Sudah tidak amin. Amin. Dan datang. Kalau di sana tidak aktif, sekarang di sini aktif.
Orang tuanya ini masih prajuritnya Ranggalewu. Jadi dia masih prajurit, tapi pangkatnya sudah tinggi. Kalau kita istilahnya itu Jenderal gitu ya. bukan jenderal, tapi letnan-letnannya itu. Setinggi jenderalnya ada lagi. Maka dia punya harta kekayaan banyak. Ini prajuritnya dari Ranggalewu. Itu mengapa dia sempat nepuk? Mau gimana tuh? Maksudnya karena di sini banyak barang, Oh, jangan diutarakan. minta dari orang tuanya bawa pasukan untuk menghalau. Ternyata Neng ini yang bilang dia tidak apa-apa. Ya, nggak jadi ancaman nih. Tidak ada ancaman, maka ini tidak ada keberatan. Karena kita bukan ancaman bagi dia, dan juga kita tidak punya niat, dan juga tahu memang kalau kameramen saya bukan milik dia juga nggak apa-apa. Nggak memaksa Dia gitu. tidak memaksa. Cuman kalaupun dia ada mau main ke rumah, dia mau belanja ada meninggalkan karena dia masih berhubungan. Masih ada nih orang tuanya di sini. Orang tuanya Sudah pergi gitu. ya, dengan kuda, jadi pakai kuda. Cuman kudanya tidak punya kepala. Ada juga kudanya, ada tombak-tombak, banyak nangkap tombak. Oh, kayak bekas perang gitu. Ya, jadi ada yang kepalanya, kudanya udah mau putus kepalanya, ada yang mesti nangkap tombak, udah kuda dia jadi bolong-bolong. Tapi ya nama kuda siluman ya bisa. Jadi orang tuanya masih pakai gini, pakai besi. Ini rambutnya panjang diikat di atas, ada kuncung. Iya. Kayak patih-patih gitu ya. Kayak patih. Memang patih seperti ya. Jadi kaki tangannya si Ranggalewu. Berarti sakti juga ya itu Ki Ranggalawo itu. Orang sakti ya, Beh? Ya. Maka ada seperti cahaya tadi memuncak di batu ini, karena di sini banyak biasam, jadi seperti timbul cahaya dikilap, kemudian kamera tangkap atau orb atau apa, tapi ada orb seperti kayak cahaya luar dari Kayak bercak-bercak gitu ya. ya. Kita tidak khas, insya Allah tahu kapan-kapan nanti kita juga pasti ada milik kita. Nah ini bukan milik kita, ini besar, ini tempat dan juga itu jadi banyak. Bagus kita masuk ke sini, maka di sini adem insya Allah tidak kembali. Karena orang lain juga tidak bisa tahu. Ya, ada apa di sini ya? Barangnya. Kalau dengan orang lain, Allah alam ya. Allah alam, bisa. Sama kita aja yang misalnya nikah dulu, lagi mau diambil begitu, tidak akan bisa. Jadi kita kemana nih tujuan kita ini kita ke bawah jauh, Oh, jangan. Ini itu sangat kita balik lagi aja lah ke yang tadi lah. Gimana? kalau bisa. Yang penjelasan tentang tempat ini. Bawah, bisa. Dengar suara flek. Bisa. Oh, ada di bawah ada. Ya, yang menungguin kita juga di bawah. Iya. Jadi dia jalan akan nabrak pohon. Kenapa di atas itu nggak boleh di atas lain yang punya nanam di sini? Kenapa, Beh? Dia curiga, dia takut kita mau Ngambil. mengambil. Maka semua masukan manut turun. Ini dilindungi semuanya. Kecuali orang awam yang nggak ngerti, dia nggak jadi masalah.
jadi ancaman ya. Enggak ada ancaman. Karena dia tahu kita ini, dia sedikit-sedikit ada rasa uas gitu. Ini kemana sih turun? Paling Jalannya ke yang tadi aja, ini. ya ke sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ke atas deh ini, Mana? sini. Oh. Ini jalan. Terlalu jauh. Ini cari yang aman aja. Yang bening jalannya. Nah, Susah. ini. Iya. Wah, bro. Ini. Entok. Sini ya? Hah? Mana nih? Ini yang tadi mau ke sana. Hah? Itu terlalu jauh, susah lagi. Karena ini sudah mau malam, saya sudah rasa cukup menjelaskan di tempat ini pemirsa. Mudahan ada kelihatan di kamera saya, kamera HP saya, karena saya tidak fokus untuk lihat kiri kanan, saya fokus ke batu itu, dan batu itu berbunyi ada jin ifrit yang berbentuk ular, dan jin ifrit ini meminta nikah dengan kameramen saya tidak izinkan, biarpun dengan harta benda, karena itu sangat berakibat fatal. Jadi untuk sementara, karena ini sudah larut malam dan saya mesti turun ke bawah, kali lelah, naiknya juga nafas. Ada apa? Tuh ada batu menggelinding. Ya, tadi katanya kameramen saya bilang ada batu menggelinding di belakang dia. Nah itulah, kameramen kan menghadap saya kan silau menghadap lampu ini, loh. Jadi saya tidak bisa melihat. Dan dari sini, Hikmahnya ya, Bay. saya maaf sekali lagi, minta maaf kalau ada satu kata-kata yang salah. Saya dengan kameramen, saya mohon dimaafkan, dibuka pintu maaf, karena ini kita sekedar buat hiburan, pemirsa, buat nonton hiburan. Jadi kalau ada perkataan yang menyinggung ataupun dari tempat sini mitos-mitos yang menyinggung orang-orang asli sini, saya juga minta maaf, karena ini cuman apa istilahnya hiburan buat ditonton, tapi hiburan yang sangat bermanfaat. Harwil kalam, saya bersama kameramen mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,